Viral, seorang TKW asal Indonesia menikah diam-diam dengan pria misterius dari Iran. Tapi bukan sembarang pria, dia punya pabrik senjata, menyimpan rudal, dan diburu dunia. Angin malam dari Teluk Persia berhembus pelan, menyusup melalui celah-celah jendela kaca restoran Safa Al-Zahra yang berdiri megah di pusat Dubai Marina. Bangunan itu tampak tak biasa dibandingkan restoran lain di sekitarnya. Fasadnya penuh ukiran kaligrafi Persia berlapis emas, sementara lampu gantung kristal bergelantungan dari langit-langit tinggi memantulkan cahaya hangat ke setiap sudut ruangan. Di balik hiruk-pikuk pelayanan malam itu, seorang perempuan muda asal Solo bernama Laras Ayu Pratiwi sedang berdiri di balik meja kasir, mengenakan seragam rapi berwarna hijau zamrud. Usianya baru 22 tahun, namun garis-garis kelelahan telah mulai mengintip di sudut matanya. Sudah 2 tahun ia bekerja di restoran itu, mengumpulkan rial demi rial untuk membiayai kuliah adik laki-lakinya di Yogyakarta, sambil mencicil utang keluarganya di kampung. Malam di Dubai tidak pernah benar-benar sepi. Mobil-mobil mewah melintas seperti parade cahaya, suara musik dari bar-bar di pelabuhan tak pernah henti, dan langit kota bersinar bagaikan tak pernah mengenal gelap. Namun bagi Laras yang hidup di bawah langit penuh tuntutan, semua itu hanya latar dari hidup yang penuh pengorbanan. Hingga malam itu tiba. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 22.47, pintu restoran terbuka secara perlahan. Seorang pria tinggi masuk, langkahnya tenang, nyaris tanpa suara. Rambutnya hitam legam dan tersisir rapi ke belakang. Janggutnya terawat, matanya tajam namun tak mengancam. Mengenakan setelan jas hitam bergaris halus, dengan skarf putih bersulam benang emas tergantung longgar di leher. Di belakangnya 3 pria lain menyusul, berpakaian serupa, namun dengan tatapan kaku dan gerak tubuh seperti pasukan keamanan. Semua pelayan langsung menunduk. Aktivitas dapur melambat. Musik yang sebelumnya lembut kini dimatikan tanpa perintah. Dan Laras yang baru pertama kali melihat pria itu dari dekat, merasa ada sesuatu yang tak biasa. "Itu siapa?" bisiknya kepada Ayuni, sesama TKW asal Makassar yang sedang menata gelas-gelas. Ayuni hanya menoleh sebentar, lalu berbisik nyaris tak terdengar. "Kamu belum pernah lihat dia ya? Itu Tuan Kian Mahdavi. Dia datang sebulan sekali, pemilik separuh saham restoran ini. Tapi dia bukan orang biasa." "Kenapa?" "Orang bilang dia punya pabrik senjata di Iran, yang besar, yang katanya bisa bikin rudal. Tapi gak ada yang berani tanya langsung. Keluarga dia itu katanya elit militer, rahasia negara." Laras tertawa pelan, mencoba menganggap itu hanya rumor khas pekerja migran yang terlalu banyak menonton drama thriller. Tapi sesuatu dalam sikap pria itu memang mencurigakan. Ia tidak pernah berbicara kepada siapapun, kecuali kepada manajer restoran dan hanya dalam bahasa Persia. Ia selalu duduk di meja nomor 7 di sudut paling gelap ruangan, dekat jendela yang menghadap langsung ke pelabuhan. Dan ketika ia hadir, semua tamu lain seperti perlahan-lahan digiring keluar tanpa sadar. Seiring waktu, Laras mulai memperhatikan rutinitas yang aneh setiap kali Kian Mahdavi datang. CCTV di restoran mendadak dimatikan. Telepon tidak boleh diangkat. Pintu belakang dikunci dari dalam. Bahkan sinyal Wi-Fi diputuskan. Jika Laras sedang bertugas malam itu, ia akan ditempatkan jauh dari meja 7, seolah-olah dijauhkan dengan sengaja. Namun rasa penasaran itu adalah hal yang tak bisa dikurung terlalu lama, terutama bagi hati muda yang haus akan sesuatu yang lebih daripada rutinitas kerja keras dan lelah. Beberapa minggu kemudian Kian kembali datang. Kali ini Laras yang tak sengaja membawa baki makanan ke meja 7, karena pelayan lain sedang sibuk melayani tamu Arab dari Qatar. Jantungnya berdegup lebih cepat saat mendekat. Kian tidak menatap langsung, hanya berkata pelan, "Syukran." Nada suaranya dalam dan dingin, seperti air yang menetes di ruang kosong. Namun yang mengejutkan Laras adalah pandangan matanya yang tertangkap sekilas. Bukan mata orang kejam, namun mata seseorang yang menyimpan banyak beban.
Pandangan itu tinggal sebentar, namun cukup untuk membuat Laras sulit tidur malam itu. Keesokan harinya Laras mendapat pesan dari manajer. Mulai minggu depan, kamu hanya kerja shift malam. Tamu khusus meminta kamu jadi pelayan tetap di malam hari. Itu awal dari segala yang tak terduga. Mulai dari seorang pria misterius di meja sudut, hingga takdir yang perlahan menggiring Laras pada kenyataan pahit bahwa cinta kadang datang dengan harga paling mahal. Kebenaran yang terlalu berat untuk diterima. Sejak malam itu, nama Kian Mahdavi perlahan menempati ruang-ruang kecil dalam benak Laras. Ia tak tahu sejak kapan wajah pria itu menjadi pengisi lamunannya saat memandangi pantulan dirinya di cermin toilet restoran, atau saat ia memandangi langit Dubai dari balkon asrama kecil tempatnya tinggal bersama 3 TKW lain. Setiap malam, saat jam kerja hampir usai, Kian selalu duduk di tempat yang sama. Tidak pernah banyak bicara, tidak pernah memerintah. Ia hanya memesan satu menu, teh saffron panas dan sabzi polo dengan ikan, lalu membaca sesuatu dari tablet kecil hitamnya. Kadang ia hanya menatap keluar jendela, seperti seseorang yang menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Yang berbeda hanyalah satu hal. Sejak Laras menjadi pelayannya, ia selalu meninggalkan tip yang sama, uang 100 dirham yang dilipat rapi dalam tisu, dan sebatang mawar putih. Awalnya Laras mengira itu hanya sikap sopan, tapi setelah minggu keempat, ia tahu itu adalah pesan yang tak pernah diucapkan. Di luar restoran, kehidupan Laras tetap keras dan sunyi. Tiap pagi ia mengirim sebagian gajinya ke kampung halaman. Ibunya sedang sakit gula dan butuh pengobatan rutin. Adiknya, Yoga, sedang dalam masa akhir kuliah teknik dan butuh biaya besar untuk tugas akhir. Laras tak pernah mengeluh. Ia terbiasa menjadi penyangga dunia yang berat, meskipun pundaknya kecil. Namun di tengah beban itu, Kian seperti hadir menjadi jeda yang membingungkan. Suatu malam, saat restoran mulai sepi, Kian berdiri dari tempat duduknya dan berjalan pelan ke arah dapur. Manajer kaget dan buru-buru menyusulnya. Tapi Kian mengangkat tangan. Sebuah isyarat diam yang tak bisa dibantah. Ia berhenti di depan Laras yang tengah membersihkan meja. Untuk pertama kalinya, pria itu menatap langsung ke matanya. Tidak tergesa, tidak penuh syahwat, tapi dalam dan tenang. Ikut saya makan malam. Bukan di sini. Tempat lain. Suaranya berat, nyaris bergetar, namun tegas. Laras terdiam. Ia menatap sekeliling. Semua pelayan membeku. Hanya bunyi kipas angin langit-langit yang terdengar. Untuk apa? Tanyanya pelan. Kian hanya tersenyum sedikit lalu meletakkan sebuah kotak kecil beludur merah di atas meja. Ia tak membukanya, hanya menunduk sedikit sebagai tanda hormat lalu pergi tanpa penjelasan. Di dalam kotak itu bukan cincin seperti dalam film romantis, melainkan kalung emas tipis dengan liontin berbentuk peta kecil, peta Indonesia. 3 hari kemudian, Laras diantar oleh supir khusus ke apartemen mewah di Burj Khalifa lantai 67. Jantungnya nyaris meledak. Ia memakai gamis sederhana dan kerudung krem. Tak ada lipstik, hanya bedak tipis dan aroma sabun zaitun dari pagi tadi. Di dalam, Kian sudah menunggunya di ruang makan. Tidak ada lilin, tidak ada musik romantis. Hanya meja panjang dari kayu zaitun, 2 piring kecil dan semangkuk nasi Persia yang mengepul hangat. Saya tidak punya waktu untuk banyak kata. Saya tidak pandai mencinta seperti orang Eropa. Tapi saya tahu apa yang saya rasa. Saya ingin kamu menjadi istri saya. Laras tercekak. Nafasnya seperti tersangkut. Di pikirannya ini tidak logis. Ia hanya pelayan restoran, wanita biasa dari kampung. Kian adalah pria misterius yang bahkan tak pernah tertawa. Tapi saat ia menatap mata Kian, ia melihat sesuatu yang tak bisa diingkari. Kesepian dan niat tulus yang membungkusnya dengan kehormatan. Kenapa saya?
bisiknya. Kian menatap dalam. Karena kamu tidak seperti yang lain. Kamu tidak pernah takut pada saya. Dan kamu mengingatkan saya pada seseorang yang pernah saya cintai dan tidak sempat saya jaga. Hening menguasai ruangan. Di luar jendela, cahaya Dubai memantul di permukaan teluk, membentuk lautan cahaya tak bertepi. Laras akhirnya mengangguk pelan. Nyaris tak sadar bahwa air matanya menetes. Pernikahan itu berlangsung diam-diam di masjid kecil milik komunitas Syiah di kota tua. Hanya ada seorang imam, 2 saksi dari pihak restoran, dan 1 pembantu perempuan tua yang memakaikan laras kerudung putih panjang. Tidak ada musik, tidak ada foto, tidak ada pengumuman ke publik. Namun di dalam laras, perasaan aneh mulai tumbuh. Campuran antara haru, takut, dan rasa aman yang asing. Ia tak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal pasti, hidupnya telah berubah. Dan Kian, pria misterius dari Iran, bukan hanya suaminya. Ia adalah pintu menuju rahasia besar yang bahkan belum sempat ia ketuk. Pernikahan mereka berlangsung seperti bayangan dalam malam yang sunyi. Tak ada gaung, tak ada pesta. Hanya kontrak suci yang mengikat 2 insan dari 2 dunia berbeda. Sejak malam akad itu, Laras tinggal di apartemen Kian, tetapi hanya di lantai bawah. Ia tak diperbolehkan menyentuh ruang kerja suaminya di lantai atas, ruangan yang selalu terkunci dengan sidik jari dan retina. Dalam seminggu, Kian hanya pulang 2 kali, selalu larut malam. Ketika ia datang, langkahnya ringan, wajahnya dingin, dan tubuhnya seringkali tampak kelelahan seperti habis bepergian jauh. Namun, setiap kali ia pulang, ia selalu membawa sesuatu untuk Laras. Selendang buatan tangan dari Isfahan, sekotak kurma emas dari Basrah, atau sebuah buku puisi Jalaluddin Rumi dalam bahasa Persia dan Indonesia. Dan setiap malam mereka bersama, Kian duduk di sisi tempat tidur dan membacakan puisi. Meski begitu, ada sesuatu yang terus menyesak dada Laras. Kenapa kamu seperti selalu pergi berperang? Pertanyaan itu ia ajukan suatu malam, pelan dan penuh keraguan. Kian diam cukup lama. Ia menatap langit-langit seolah menghindari mata Laras, lalu akhirnya menjawab, "Aku bukan tentara, tapi aku menjalankan sesuatu yang lebih rumit dari itu. Aku membangun pertahanan, tapi bukan hanya untuk negara, juga untuk hal-hal yang lebih besar dari itu." Laras tidak mengerti, tapi ia tidak mendesak. Hatinya, seperti tanah Jawa tempat ia lahir, memilih diam dan mengakar dalam. Rahasia yang mulai retak. Suatu hari, saat Kian sedang berada di Iran untuk urusan yang katanya terlalu teknis untuk dijelaskan, Laras menerima panggilan dari nomor tak dikenal. "Ibu Laras Ayu?" Suara itu berat dan sedikit tergesa. "Kami dari Konsulat RI. Anda tercatat menikah dengan pria bernama Kian Mahdavi?" Laras mengangguk, meski tak bisa terlihat. "Ada apa, Pak?" "Kami tidak bisa menjelaskan lewat telepon. Tapi hati-hati. Nama suami Anda muncul dalam radar kami. Dia bukan warga sipil biasa." Setelah panggilan itu, Laras gelisah. Ia tidak makan, ia bahkan tidak tidur. Seolah firasatnya selama ini yang ia tekan dengan cinta, kini menyeruak dalam bentuk nyata. Beberapa hari kemudian, Kian kembali. Ia tampak lebih kurus dan sedikit goyah. Tapi ia tersenyum saat melihat Laras, lalu menyerahkan sebuah amplop besar berwarna krem. "Aku ingin kau ikut bersamaku ke Shiraz. Aku ingin kau lihat siapa aku sebenarnya." Perjalanan ke Iran. Perjalanan itu tidak biasa. Mereka naik jet pribadi dari bandara kecil di luar Dubai, terbang melewati Laut Oman menuju Teheran.
lalu menempuh perjalanan darat ke kota Shiraz di selatan Iran. Sepanjang jalan mereka melihat betapa kian dikenal orang-orang berseragam. Setiap pos militer, setiap gerbang fasilitas, mereka menyapa Kian dengan hormat setinggi-tingginya. Setelah hampir 8 jam perjalanan darat, mereka tiba di tempat yang Laras tidak tahu apakah bisa disebut rumah, markas, atau pabrik. Tempat itu berada di lembah tandus, dikelilingi gunung batu, dengan pagar listrik tinggi dan kamera di setiap sudut. Pintu gerbangnya seperti pintu bunker bawah tanah. Di dalam, bukan pabrik biasa, melainkan sebuah kompleks industri militer. Laras hanya bisa terdiam ketika Kian mengajaknya masuk ke dalam salah satu ruang observasi. Di balik dinding kaca, ia melihat sebuah benda besar, panjang dan mengkilap, dengan hidung kerucut dan ekor sirip logam. Itu rudal? Bisiknya dengan suara gemetar. Kian mengangguk. Ini adalah bagian dari hidupku sebelum kamu. Teknologi ini adalah kenapa aku hidup dan juga kenapa aku harus berhati-hati. Bukan karena aku ingin menyakiti siapapun, tapi karena aku tahu dunia ini tidak adil bagi yang tak siap. Laras gemetar, bukan karena takut, tapi karena sadar ia tidak menikahi seseorang yang bahasa membawa beban dunia di punggungnya. Batas antara cinta dan negara. Selama 2 hari di kompleks itu, Laras melihat sisi Kian yang lain. Seorang insinyur militer, ahli strategi, pemilik jaringan pabrik logam khusus, dan sekaligus pengelola senjata pertahanan strategis yang digunakan oleh negara-negara berkonflik. Aku tidak pernah menjual senjata ke pihak yang menyerang sipil. Ucap Kian seperti membela diri di depan batin Laras. Tapi aku tahu, semua ini membuatku diburu oleh mata-mata, bahkan oleh sekutu kalian di barat. Laras merasa dadanya sesak. Ia duduk di tepi tempat tidur penginapan kompleks itu, menatap tangannya sendiri. Jadi, aku ini istri dari seseorang yang mungkin bisa masuk berita dunia kapan saja. Kian hanya mendekat dan menggenggam tangannya. Kamu adalah istri dari seseorang yang mencoba mempertahankan harga dirinya. Dan mencintaimu adalah satu-satunya hal yang membuatku masih manusia. Sejak kepulangannya dari Iran, Laras merasa dunia tidak lagi diam. Di Dubai, ia mulai merasa ada yang mengamati. Bukan sekadar rasa was-was karena menyimpan rahasia besar tentang suaminya, tapi benar-benar diawasi. Setiap kali ia berjalan ke supermarket, ada sosok asing di sudut lorong. Setiap ia membuka ponsel, muncul suara-suara aneh seperti interupsi gelombang. Awalnya, ia pikir itu paranoia. Sampai suatu malam, ketika ia tengah menyeduh teh di dapur apartemen, lampu tiba-tiba padam. Dan 5 menit kemudian, ia menemukan pintu balkon terbuka. Padahal, ia ingat betul, pintu itu sudah terkunci dari dalam. Esok paginya, Kian menelponnya dari nomor rahasia. Laras, jangan panik. Jangan keluar dari apartemen. Jangan bicara dengan siapapun. Kamu sedang diawasi. Kebenaran yang disimpan terlalu lama. 2 hari setelah panggilan itu, seorang pria bernama Richard Morgan muncul di restoran tempat Laras dulu bekerja. Ia memperkenalkan diri sebagai konsultan keamanan dari Eropa. Namun saat Laras melihat tatapan matanya, ia tahu pria ini bukan sekadar konsultan. Ibu Laras, saya tahu siapa suami Anda. Kami tidak ingin menyakiti Anda, tapi kami perlu jawaban. Laras terdiam. Tangannya gemetar saat membersihkan meja. Jawaban apa? Apakah Anda tahu proyek Phoenix di Shiraz? Apakah Anda pernah melihat rudal berlabel Z9X? Siapa saja yang hadir di fasilitas itu? Jantung Laras seperti berhenti. Ia sadar, semua yang pernah ia lihat di Iran bukan lagi rahasia. Dunia luar tahu. Dan kini mereka mendekat.
Saya cuma istri, saya tidak urus urusan suami. Sayangnya, Anda tahu cukup banyak. Perang dalam sunyi. Kian akhirnya kembali ke Dubai secara diam-diam dan memutuskan untuk menyembunyikan Laras. Aku telah membuatmu menjadi sasaran. Ini kesalahanku. Aku pikir aku bisa hidup di dua dunia. Dunia perang dan dunia cinta. Mereka pindah ke rumah kecil di pinggiran Muscat, Oman. Di sana, Laras hidup tanpa internet, tanpa ponsel, tanpa kontak dengan keluarganya di Solo. Ia menangis hampir tiap malam, rindu ibunya, rindu tanah air. Apa ini yang disebut menikah? Aku kehilangan segalanya, bahkan nama sendiri. Kian memeluknya dari belakang, lama, seperti menahan badai di dalam dadanya sendiri. Aku bersumpah, semua ini akan berakhir. Aku hanya butuh satu misi terakhir. Setelah itu, kita bisa pergi. Kemanapun. Indonesia, Turki, bahkan ke pegunungan yang tak ada sinyal sekalipun. Tawaran dari musuh. Namun, takdir kembali menguji. Di sebuah toko buku kecil di Muscat, saat Laras diam-diam mencari buku puisi, ia bertemu dengan seorang wanita. Berjilbab anggun, bertutur halus, berbahasa Indonesia dengan logat asing. Laras Ayu ya? Saya Farah, dulu tinggal di Yogyakarta. Sekarang bekerja di diplomasi. Laras langsung waspada. Saya cuma istri. Saya tidak urus urusan suami. Kami tahu, tapi suami Anda sedang di radar terakhir. Sekutu alam ingin menyingkirkannya. Kalau Anda mau, kami bisa bantu Anda dan keluarga. Tiket kembali ke Indonesia, ganti identitas, rumah baru. Farah menyodorkan kartu. Di baliknya, hanya satu kata. Kembali. Tapi dengan satu syarat. Tolong beritahu kami lokasi pabrik terakhir Kian. Dilema cinta atau negara. Malam itu, Laras duduk di teras, menatap bintang yang tenggelam dalam kabut Oman. Ia menggenggam kartu dari Farah. Di tangan yang lain, kalung pemberian Kian, liontin peta Indonesia, yang kini terasa seperti janji yang retak. Jika ia berbicara, ia akan menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Jika ia diam, ia tetap menjadi istri dari pria yang dicari dunia, dan mungkin akan kehilangan segalanya, termasuk nyawanya. Laras memejamkan mata. Ya Tuhan, aku hanya perempuan biasa, tapi kenapa aku harus menanggung beban sebesar ini? Malam itu Laras tidak tidur. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi Kian yang terlelap, tubuhnya sedikit membungkuk karena kelelahan. Ada sesuatu yang berubah dari pria itu. Kulitnya mulai pucat, lingkar mata gelap, dan dadanya naik turun tidak stabil. "Apa kamu sakit?" bisik Laras sebelumnya. Kian hanya menggeleng pelan. Tak ada yang lebih menyakitkan dari kehilangan kepercayaan orang yang kita cintai. Tiba-tiba, suara notifikasi dari tablet milik Kian yang tak sengaja tertinggal di meja kerja berbunyi. Sebuah pesan terenkripsi muncul. Target dilacak. Serangan drone akan dilakukan pukul 14.15 waktu Iran. Siapkan evakuasi. Jantung Laras mencelos. Target itu Kian? Tangannya gemetar. Kartu milik Farah yang ia sembunyikan di bawah lipatan jilbab kini seperti membakar kulitnya. Apakah informasi itu telah bocor? Atau ini akibat pilihannya diam? Tak ada waktu. Pukul 2 dini hari, Laras membangunkan Kian. Kita harus pergi, sekarang.
Awalnya, Kian menatap kosong. Tapi saat Laras menyodorkan tablet itu, ekspresinya langsung berubah. Ia menarik napas panjang dan berkata, "Mereka tahu. Kau benar. Kita harus pergi. Tapi bukan karena aku takut. Tapi karena aku janji padamu. Aku takkan membuatmu menjadi janda karena perang yang bukan milikmu." Dengan bantuan satu-satunya sahabat yang masih ia percaya, seorang teknisi jaringan bernama Ramin, mereka kabur ke perbatasan Iran-Pakistan melalui jalur pegunungan. Di tengah badai debu dan suhu minus, mereka melintasi rute bekas jalur perdagangan kuno yang kini digunakan oleh para pelarian. Laras jatuh pingsan 2 kali. Tubuhnya hampir membeku, tapi Kian selalu memanggulnya, bahkan saat kakinya sendiri berdarah karena terkena batu tajam. Cinta itu, yang tak tampak di kota, justru menyala dalam pelarian. Di sebuah gua bekas benteng zaman Kekaisaran Safawi, mereka akhirnya bersembunyi. Laras membalut luka Kian, pria itu kini mulai batuk darah. "Apa yang kau sembunyikan dariku, Kian?" tanya Laras. Kian memejamkan mata. "Aku mengidap kanker paru, stadium lanjut. Itu sebabnya aku terburu-buru menikahimu. Bukan karena nafsu, tapi karena aku ingin mati sebagai pria yang pernah dicintai seorang wanita baik." Air mata Laras tumpah tanpa suara. "Dan rudal-rudal itu bukan untuk perang. Itu proyek rekayasa pertahanan udara anti-drone. Aku mencoba menyelamatkan kota-kota kecil dari pemboman tak berujung." Laras merasa lututnya lemas. Semua ini begitu jauh dari bayangan awalnya sebagai TKW. Ia hanya ingin membiayai kuliah adiknya. Tapi sekarang, ia terjebak dalam sejarah. Beberapa hari kemudian, tim pencari berhasil menemukan mereka. Bukan pasukan, bukan agen barat, melainkan seorang utusan rahasia yang mewakili lembaga netral Timur Tengah. Farah pun hadir. Ia menatap Laras dengan wajah netral. "Kamu tak menyerahkan suamimu, tapi kamu juga tak menjebaknya." "Aku hanya ingin dia hidup tenang," jawab Laras. Farah mengangguk. "Kami akan memalsukan kematian kalian. Dalam dokumen resmi, Kian Mahdawi telah gugur, dan Laras Ayu telah kembali ke Solo karena kecelakaan." Penutup, di bawah langit yang sama. 3 bulan kemudian, di sebuah desa kecil di wilayah pegunungan utara Turki, seorang wanita bercadar tampak sedang menyiram bunga. Di belakangnya, seorang pria berkepala pelontos, lebih kurus, duduk di kursi kayu sambil membaca puisi Rumi. Mereka tidak memiliki internet, tidak ada identitas, tidak ada nama. Tapi mereka memiliki satu sama lain. "Laras," bisik Kian suatu pagi. "Jika dunia bertanya siapa aku, apa yang akan kau jawab?" Laras tersenyum. "Aku akan bilang, kau hanyalah pria yang ingin hidup damai. Dan aku, wanita yang cukup gila untuk mencintai seseorang yang dikejar oleh dunia." Beberapa bulan kemudian, seorang jurnalis anonim menulis kisah istri rahasia pembuat rudal Iran yang menghilang misterius bersama suaminya. Artikel itu viral. Netizen menyebutnya kisah cinta terlarang dunia bawah tanah. Tapi tidak ada nama, tidak ada wajah, tidak ada bukti. Dan di Solo, seorang gadis muda, adik Laras, lulus sebagai sarjana teknik penerbangan. Mungkin cinta itu berbahaya. Tapi kadang, dari cinta yang paling mustahil, lahirlah dunia yang lebih manusiawi. Tamat.